arkeologi itu terdiri dari dua zaman, yaitu zaman batu yang ini ya, dan zaman logam. Zaman batu sendiri nanti dibagi menjadi beberapa zaman. Tapi sebelum Bapak jelaskan itu, kalian harus tahu dulu bahwa zaman batu dan zaman logam ini terjadi di zaman ini ya, di zaman kuarter. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke dalam zaman berdasarkan geologi, zaman batu dan zaman logam itu adanya di sini, ya, di zaman kuarter. Sekarang yang pertama zaman batu. Zaman batu itu berarti peralatannya kebanyakan terbuat dari batu. Ya. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah zaman batu tua atau istilahnya disebutnya Paleolitikum. Ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Jadi kehidupan pada masa zaman batu tua itu masih sangat sederhana. Masih berpindah-pindah ya. Kehidupan orang-orang itu masih berpindah-pindah. Berpindah-pindah itu disebutnya istilahnya adalah nomaden. Nah, ya masih berpindah-pindah. Jadi di zaman batu tua itu kehidupan masyarakatnya ini ya masih nomaden, masih berpindah-pindah. Adapun alat-alat yang digunakan pada zaman batu tua itu seperti contohnya adalah kapak perimbas atau alat serpih ya. Nah, bentuknya masih seperti batu ya. Tapi batu itu digunakan untuk alat memotong ya hewan buruan atau dijadikan sebagai alat pendukung penunjang kehidupan. Nah, berlanjut ke zaman batu yang kedua, yaitu zaman batu tengah atau disebutnya adalah Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini kehidupannya sudah lebih modern dibandingkan dengan zaman batu tua. Karena pada zaman batu tengah mereka sudah tidak nomaden lagi atau sudah tidak berpindah-pindah lagi kehidupan masyarakatnya, melainkan sudah menetap. Nah, dikarenakan ada perbedaan antara zaman batu tengah dengan zaman batu tua, makanya di zaman batu tengah mah ada dua kebudayaan baru yang muncul. Ya. Apa itu? Yaitu kebudayaan Kejokan Modinger, ya. Yang kedua adalah kebudayaan Abris Sausroch. Jadi di zaman batu tengah itu ada dua kebudayaan. Ya. Di sini saya tulis. Yang pertama adalah kebudayaan, ya, kebudayaan Kejokan Modinger. Nah, agak susah ya bacanya ini, dikarenakan ini merupakan dari bahasa Denmark ya. Dari bahasa Denmark ya. Kejokan Modinger itu apa? Kejokan Modinger itu artinya ini terdiri dari dua kata. Kejokan itu artinya dapur, Modinger itu artinya sampah. Jadi kalau diterjemahkan adalah kebudayaan Kejokan Modinger adalah kebudayaan dapur sampah atau sampah dapur ya. Jadi orang-orang pada masa batu tengah itu membuang sampah itu ditumpuk ya, sehingga pada saat ini ketika ditemukan itu sudah menjadi batu ya, yang mana kalau misalkan diteliti lagi batunya ternyata itu terdiri dari kerang-kerang yang menumpuk itu ya. Nah, yang kedua kebudayaannya apa? Yang kedua ada kebudayaan namanya adalah Abris Sausroche tadi ya. Abris Sausroche. Apa itu? Kebudayaan apa? Abris Sausroche itu memiliki makna sebagai gua-gua ya. Gua. Gua itu sebuah tempat ya. Jadi pada zaman batu tengah itu manusia sudah menetap, tapi menetapnya tidak tinggal di rumah, melainkan tinggal di sebuah gua. Nah, istilahnya adalah Abris Sausroche itu ya. Jadi di zaman batu tengah itu ada kebudayaan seperti ini. Berlanjut ke zaman batu muda atau zaman Neolitikum. Nah, di zaman Neolitikum ini kehidupannya lebih modern lagi dibandingkan dengan zaman sebelumnya, zaman batu tengah. Di zaman batu muda sudah bisa
menghasilkan bahan makanan sendiri ya melalui kegiatan bercocok tanam. Jadi kalau di zaman ini sudah ada yang namanya istilah cocok tanam ya, singkat aja ya, CT, cocok tanam. Di zaman muda ini sudah bisa bercocok tanam. Nah, ketika di zaman muda itu ditemukan alat-alat kehidupan berupa kapak persegi ya dan kapak lonjong, dan bentuknya sudah mulai kelihatan ya seperti perkakas pada umumnya. Nah, itu di zaman batu muda. Nah, setelah beres zaman batu muda, masuk lagi ke zaman yang terakhir di zaman batu, yaitu zaman batu besar atau megalitikum. Nah, di zaman megalitikum ini orang-orangnya sudah berkembang lagi pemikirannya, dan mereka sudah punya sebuah keyakinan atau kepercayaan terhadap Tuhan. Namun Tuhan di sini bukan Allah ya, melainkan kepercayaan terhadap roh nenek moyang ya, atau juga kepada benda-benda pusaka. Nah itu ya, di zaman besar atau megalitikum ya. Kalau menyembah batu besar itu, batu besarnya itu disebutnya sebagai menhir ya. Batu besar yang disembah oleh di zaman megalitikum itu disebutnya menhir. Nah itu ya di zaman batu besar. Nah sekarang zaman logam. Zaman logam itu berarti alat perkakas atau alat kehidupannya sudah terbuat dari logam ya. Dan juga ada bahan campuran ya nanti di dalamnya. Nah sesuai dengan zamannya, bahwa zaman logam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zaman perunggu. Sesuai dengan namanya, berarti di zaman ini semua alat perkakasnya terbuat dari perunggu ya. Yang kedua adalah zaman tembaga. Berarti alat perkakasnya terbuat dari tembaga. Zaman besi berarti alat perkakasnya terbuat dari besi. Nah, di zaman-zaman logam ini alat-alat kehidupan yang tadi disebutkan seperti kapak persegi ya, kapak perimbas ya, kapak lonjong itu sudah lebih dimodifikasi bentuknya sehingga menjadi kapak yang lebih menyerupai seperti perkakas pada umumnya ya. Nah, di sini di zaman logam ini dibuat lagi sebuah kapak, yaitu yang menyerupai corong, makanya disebut kapak corong ya. Terus ada nekara ya. Terus ada moko, ada bejana perunggu, dan ada manik-manik, serta ada candrasa atau kapak sepatu. Nah, ini di zaman logam ya. Nah, ini periodisasi arkeologi. Yang ketiga, periodisasi atau pembagian zaman praksara berdasarkan corak kehidupan. Nah, berdasarkan corak kehidupan ada 3, yaitu yang pertama adalah zaman berburu dan meramu. Di zaman berburu dan meramu ini pemikirannya masih sangat sederhana sekali ya. Nah, yang di zaman periodisasi corak kehidupan ini dibagi menjadi 3, yaitu berburu dan meramu, bercocok tanam, dan perundagian. Di zaman berburu dan meramu ini, kehidupan manusianya dilihat dari tingkat perkembangan ya masih sangat sederhana sekali ya. Dilihat dari tingkat peradabannya masih sangat sederhana sekali ya. Dan diperkirakan zaman berburu dan meramu ini sama dengan zaman Paleolitikum yang ini ya. Jadi sama dengan zaman batu tua, karena di zaman berburu dan meramu ini masyarakatnya masih hidup nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa mereka sampai berpindah-pindah? Itu dikarenakan di zaman berburu dan meramu, kehidupan masyarakat pada saat itu masih betul-betul mengeksploitasi alam. Jadi segala sesuatunya mengandalkan daripada alam ya, yang tersedia di alam seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil ya. Nah, ketika di satu tempat dia sudah kehabisan makanan, stok makanan, berarti mereka akan mencari tempat baru lagi ya. Jadi kalau misalkan sudah habis di tempat ini, dia akan mencari tempat baru lagi. Nah, di tempat baru sama ya, seperti itu kehidupannya, pola kehidupannya ya, berburu dan meramu. Setelah habis, mereka akan berpindah lagi ke tempat yang lebih baru lagi ya, yang tersedia cukup makanan ya. Nah, perpindahan-perpindahan ini disebut dengan nomaden. Makanya kenapa di zaman berburu dan meramu ini masuk ke zaman Paleolitikum ya. Sama dengan zaman Paleolitikum yang ini ya. Adapun zaman berburu dan meramu, bercocok tanam, dan perundagian ini sebetulnya kalau misalkan dimasukkan ke dalam zaman
geologi ini adanya di zaman kuartil juga sama ya. Makanya Bapak sini kasih garis ya. Jadi di zaman ini semuanya, di zaman akhir geologi sebetulnya terjadinya. Nah, yang kedua setelah beres berburu dan meramu, ini masuk ke zaman bercocok tanam. Di zaman bercocok tanam ini kehidupan masyarakatnya sudah mulai berkembang ya. Peradabannya sudah mulai berkembang karena di zaman bercocok tanam sudah mulai melakukan yang namanya mengolah alam. Kalau tadi di zaman berburu dan meramu ini masih mengeksploitasi ya. Kalau di zaman bercocok tanam ini sudah bisa mengolah alam dengan cara bercocok tanam atau melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan ya, yang masih sangat sederhana tentunya. Nah, di zaman bercocok tanam ini sebetulnya kalau dilihat ini sama dengan zaman Batu Tengah ya, atau Mesolitikum, karena tadi ciri-cirinya hampir sama ya sini. Nah, setelah beres zaman bercocok tanam, ini masuk ke zaman berikutnya, yaitu zaman yang terakhir ya di corak kehidupan, itu zaman Perundagian. Nah, di zaman Perundagian ini kehidupan masyarakat atau peradabannya itu sudah sangat modern dibandingkan dengan zaman sebelumnya, yang mana di zaman Perundagian ini alat-alat kehidupannya juga sudah terbentuk ya, sudah mulai kelihatan bentuknya seperti alat-alat kehidupan pada zaman sekarang. Nah, jadi zaman Perundagian ini sebetulnya ini masuknya ke zaman logam ya di sini ya. Nah, zaman logam. Di zaman Perundagian juga sudah mulai mengenal yang namanya mata pencarian. Jadi tidak hanya sebagai petani aja atau bercocok tanam aja ya, tapi sudah ada kehidupan yang lebih maju lagi, yaitu adanya profesi atau mata pencarian sebagai pedagang ya, penjual itu ya di zaman Perundagian. Dan alat-alat perkakasnya itu jauh lebih tinggi ya kualitasnya dibandingkan dengan zaman bercocok tanam ataupun berburu dan meramu itu ya. Itu kurang lebih penjelasan tentang periodisasi atau pembagian zaman praaksara berdasarkan corak kehidupan.